Oke, selamat datang teman-teman di Opak Kopi Channel. Selamat datang kembali di video saya. Jumpa lagi bersama saya Dande di sini. Dan saya akan review hari ini teman-teman alat kopi manual ya teman-teman. Alat buat kopi manual. Ini adalah salah satu dari sekian banyak alat kopi yang saya favoritkan karena biasanya saya membawa ini kemana-mana. Praktis, dia simpel, kecil, dan bisa dimasukin ke dalam tas, tidak memakan tempat teman-teman. Jadi ini cukup worth it sekali ya teman-teman untuk kalian para traveler atau yang suka jalan-jalan dan suka ngopi filter. Tentunya kalian bisa bawa ini Aeropress Go namanya teman-teman. Disclaimer nih ya, jadi saya akan membuat video ini dengan bahasa yang umum aja ya teman-teman. Jadi tidak baku dalam hal seputar perkopian, supaya teman-teman yang lain mungkin yang nantinya ingin mencoba-coba kopi baru tidak terlalu bingung ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di depan saya ini sudah ada alat pembuat kopi namanya Aeropress Go teman-teman ya. Bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu alat pembuat kopi manual ya teman-teman, kopi filter tentunya, yang pada intinya ini adalah alat membuat kopi tanpa ampas ya teman-teman. Jadi kalau kita membuat kopi di sini tidak akan ada ampasnya, so kopinya akan lebih terasa clean, fresh, dan tidak ada yang mengganggu ketika diminum ya teman-teman. Alat ini diciptakan oleh Alan Adler teman-teman di Amerika sana. Jadi sebelumnya Alan Adler sudah menciptakan Aeropress juga, tetapi tidak sekecil ini. Jadi Aeropressnya lebih gede ya teman-teman, so volume airnya juga lebih banyak daripada yang ini. Jadi ini sudah diperkecil lagi, sudah dibuat simple, makanya dinamakan Aeropress Go ya teman-teman. Aeropress Go itu maksudnya biar bisa dibawa pergi teman-teman, begitu. Oh iya teman-teman, jadi sebelumnya saya membeli Aeropress Go ini di Space Coffee Roastery karena tempat saya ada di Jogja. Jadi waktu itu saya sedang mampir dan beli biji kopi, lalu sekalian beli Aeropress Go ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin membeli Aeropress Go ini, saya akan sertakan linknya Space Coffee Roastery di deskripsi bawah ya teman-teman. Kalian bisa coba hubungi langsung atau kalian bisa membeli via webnya ya teman-teman. Oke, jadi Aeropress Go ini bentuk dan dalamnya seperti apa sih teman-teman? Kita akan bahas satu persatu ya, dari luarnya dulu. Dari bentuk luar Aeropressnya itu sendiri seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah wadahnya Aeropress. Di dalamnya ini ada beberapa partnya. Bentuknya seperti ini. Dia bisa difungsikan sebagai gelas juga teman-teman, karena karena modelnya luarnya seperti ini, agak timbul seperti ini. Jadi fungsinya supaya lebih nyaman digenggam dan tidak mudah jatuh ya teman-teman. Terus di bagian atasnya ini adalah penutup, yang warna merah ini adalah penutupnya. Di sini ada tulisan Aeropressnya ya teman-teman, di belakangnya juga tulisan Aeropress, dan ini bahannya dari karet yang menurut saya cukup keset ya teman-teman. Seperti ini. Nah, dia modelnya dari karet. Fungsinya buat apa? Selain digunakan untuk penutup, ini juga bisa difungsikan sebagai alas ya teman-teman. Alas gelasnya itu sendiri supaya tidak mudah geser gelasnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita akan dapat apa aja nih di dalam Aeropressnya? Di dalam Aeropressnya, satu, kita mendapat ini ya teman-teman. Tentunya ini adalah paper filternya itu sendiri. Ini yang akan digunakan untuk memfilter kopi ya teman-teman. Ini yang digunakan untuk menyaring kopinya. Bentuknya bulat yang sesuai dengan cap filternya Aeropress itu sendiri, seperti ini. Lalu kita dapat apa lagi teman-teman? Di sini ada wadahnya. Ini adalah wadah dari paper filter itu sendiri teman-teman. Jadi kalau kemana-mana kita nggak perlu bawa satu kotak seperti ini, kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Ini adalah wadahnya, bisa kita buka seperti ini, nanti ditempatkan di sini ya teman-teman. Nah, ini pernah saya coba, maksimalnya itu kurang lebih 20 kalau nggak salah ya teman-teman. 20
karena lebih dari itu dia akan sedikit kebuka, jadi nggak rapat teman-teman tutupnya ini. Nah, lalu kita dapat aeropressnya itu sendiri teman-teman. Nah, ini dia. Jadi aeropressnya seperti apa? Bentuknya adalah seperti ini, seperti tabung ya teman-teman. Lebih spesifiknya kalau menurut saya ini seperti suntikan. Nah, ini dia aeropressnya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini, dia agak kayak suntikan. Membuatnya juga di press nanti teman-teman, dan di bawahnya ini ada cup filternya ya teman-teman, bisa dibuka seperti ini. Dan nanti untuk paper filternya dimasukkan ke dalam sini teman-teman, lalu ditutup dan tinggal dimasukkan kopinya dan dipres. Lalu kita akan dapat apa aja nih? Di dalam sini ada ini sendok ya teman-teman, jadi bisa dilipat seperti ini karena bisa dimasukkan ke dalam aeropressnya, jadi dibikin minimalis, dilipat seperti ini. Dan ini fungsinya untuk mengaduk aja, ini cuma untuk mengaduk di dalam aeropressnya nanti. Lalu yang terakhir kita akan mendapatkan ini teman-teman, sendoknya, sendok kopi. Biasanya saya menggunakan ini kalau sedang tidak membawa timbangan atau scale ya teman-teman. Jadi saya hanya ilmu kira-kira aja. Kalau kopi Arabica itu biasanya 1,5 dari sendok ini teman-teman. Kalau Robusta itu hanya 1 sendok aja ya teman-teman. Nah, jadi yang kita dapatkan hanya ini aja. Aeropressnya itu sendiri, wadah paper filternya yang isinya 350 pak. Lalu ini adalah tempat aeropressnya teman-teman. Ini adalah sendok dan ada sendok untuk pengaduk. Oke teman-teman, saya tadi sudah menyiapkan air panas untuk menyeduh kopi aeropress ini ya teman-teman. Jadi kita hari ini mau nyeduh kopi apa nih? Di sini sudah saya siapkan kopi dari Space Roastery ya teman-teman, Haluping Banana. Di sini tertera notesnya banana, cotton candy, raw honey, dan orange teman-teman ya. Semoga kita bisa mendapatkan dari cita rasa yang ada di Haluping Banana ini teman-teman. Di sini saya sudah menggiling kopinya ya teman-teman. Ukuran halus ke kasar, halus menuju kasar ya teman-teman, karena tadi saya harus menggiling dulu ke depan. Lalu kita langsung aja menuju, oh ya, saya menyiapkan gelas kosong untuk nanti saya pindahkan supaya kopinya terlihat ya teman-teman. Nah, saya akan menggunakan tekniknya Alan Adler juga, dan agak sedikit saya modifikasi ya teman-teman. Jadi langsung aja kita mainkan. Kita buka dulu filter cupnya. Kita ambil paper filternya ya teman-teman, tadi sudah saya isi. Lalu kita taruh di atas cup filternya seperti ini. Jangan lupa untuk kita basahi dulu teman-teman, supaya untuk menghilangkan rasa dari kertasnya itu sendiri. Oke, kita buang airnya dulu. Lalu kita buka aeropressnya teman-teman ya. Kita buka, kita pasang cup filternya di bawah sini. Netes. Nah, lalu kita taruh di atas gelas yang bawaan dari aeropressnya itu sendiri. Kita masukkan biji yang udah kita giling tadi teman-teman. Oke, setelah itu kita ratakan dulu supaya distribusinya juga merata. Nah, oke, setelah itu kita tuangkan air panas ya teman-teman ke dalam aeropressnya ini.
sampai angka 1. Kalau saya biasanya menggunakan teknik ini ya teman-teman, sampai angka 1 aja seperti ini. Terus kita tuangkan terus. Nah, setelah mencapai angka 1, jangan lupa untuk diaduk 10 kali teman-teman. 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu kita press pelan-pelan ya. Yang penting konsisten. Kita press sampai full, sampai mentok ya teman-teman, supaya nanti untuk membuang bekas dari aeropressnya ini juga mudah. Nah, ini udah mentok dan kita buang dulu ampasnya ya teman-teman. Nah, caranya begini, kita buka cup filternya. Setelah itu kita tekan saja, lalu kita bilas dengan air panas teman-teman. Nah, seperti ini, dan aeropressnya udah siap dipakai kembali. Kita tutup lagi. Oke. Nah, kopinya tadi teman-teman kita tuang ke sini supaya terlihat ya. Nah. Oke teman-teman, mari kita coba dulu hasil dari aeropress ini tadi. Hasil kopinya bold teman-teman ya, tebal lalu bersih. Dan tadi di sini dijelaskan ada banana, cotton candy, rohani dan orange. Yang saya rasakan di sini pahit asam pasti ada karena ini adalah kopi arabica jenisnya ya teman-teman. Saya merasakan sedikit pulennya dari pisang bakar ya teman-teman kalau saya ya, karena lidah itu relatif tidak bisa disudutkan, kembali ke masing-masing orang ya teman-teman. Saya merasakan pisang pulen di sini dari biji kopi Space Roastery yang halu banana ya teman-teman. Nah, di sini kalau memang kalian kurang suka rasa yang tebal karena tadi volume airnya yang saya masukkan hanya sedikit ya teman-teman. Di sini kalian bisa tambahkan lagi air panasnya supaya hasilnya tidak terlalu tebal ataupun tidak terlalu enak gitu ya teman-teman. Nah, di sini rasanya sudah mulai agak cenderung light, atau kalau bisa dibilang itu sedikit hambar ya, menghambar ya teman-teman, karena sudah kita tambahkan air panas. Oke teman-teman, jadi pada intinya ini itu adalah alat membuat kopi tanpa ampas ya teman-teman ya, tanpa ampas, sehingga rasanya akan clean, akan bersih dan tidak mengganggu juga saat diminum ya tentunya teman-teman. Jadi hasilnya tadi seperti ini ya, kita bisa lihat dia nggak ada ampasnya sama sekali. Kita bisa lihat teman-teman, dan rasanya itu juga seger diminum, apalagi bisa ditambahkan dengan es batu. Itu benar-benar, kalau biasanya saya juga menambahkannya dengan es batu. Nah, jadi bedanya apa sih teman-teman menggunakan aeropress ini yang notabene untuk menyeduh kopi filter, bahkan pun ada yang lain seperti V60, Kalita Wave, itu bedanya apa? Itu akan kita bahas di video-video opak kopi selanjutnya ya teman-teman. Jadi simak terus channel ini supaya nggak ketinggalan.
Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta share ke teman kalian apabila video saya ini berguna ya teman-teman, supaya video ini tidak berhenti di sini aja. Dan jangan lupa untuk nonton video-video saya selanjutnya. Thank you so much. Sampai jumpa.